Baiklah, kita bahas tentang materi himpunan, ya. Himpunan dan subhimpunan. Jadi secara intuitif, himpunan itu adalah sekumpulan objek-objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi himpunannya sendiri itu tidak terdefinisikan. Jadi yang didefinisikan adalah objek-objek dalam himpunan itu. Dan objek-objek itu disebut anggota dari himpunan. Jadi himpunan itu yang terdefinisi adalah anggota-anggotanya. Jadi anggota-anggotanya harus mempunyai ciri-ciri tertentu. Sedangkan himpunannya sendiri tidak didefinisikan, ya. Jadi hanya barangkali secara intuitif saja himpunan itu adalah sekumpulan objek-objek. Contoh yang pertama, himpunan bilangan-bilangan 1, 3, 7, dan 10. Yang kedua, himpunan jawab dari persamaan X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Ya, Anda bisa hitung itu terdiri dari 1 dan 2. Kemudian himpunan huruf-huruf hidup dari alfabet A, E, I, O, dan U. Kemudian himpunan penduduk bumi, ya. Kemudian himpunan-himpunan siswa yang bernama Tom, Dick, dan Harry. Yang keenam, himpunan ibu kota dari benua Eropa, ya. Itu contoh-contoh himpunan, ya. Jadi yang dicirikan dengan jelas itu adalah elemennya, ya, seperti ibu kota dari benua Eropa itu jelas, ya, jelas. Nah, bisa disebutkan. Tom, Dick, dan Harry juga jelas. Penduduk bumi, ya penduduk bumi sudah jelas, ya, penduduk yang ada di bumi, ya, itu. Kemudian notasi untuk himpunan. Himpunan itu selalu dinyatakan dengan huruf-huruf besar, ya. Nama-nama himpunan itu dengan huruf besar, ya, A, B, X, Y. Sedangkan elemen-elemennya sering dinyatakan dengan huruf-huruf yang kecil, ya, huruf yang kecil. Kalau tidak angka, ya huruf-huruf kecil atau disebutkan namanya. Tapi kalau misalnya dia mewakili suatu elemen tertentu, biasanya diwakili oleh huruf-huruf kecil. Cara menyatakan himpunan itu ada cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Misalnya A, himpunan yang anggotanya 1, 3, 7, dan 10, ya. Dinyatakan satu persatu anggotanya. Atau yang kedua, cara menyatakan himpunan itu dengan menyebutkan aturan yang harus dipenuhi oleh elemen-elemennya. Misalkan B adalah himpunan X, di mana X-nya bilangan genap. Jadi semua bilangan genap adalah anggota B. Ya, tentu saja banyaknya tak terhingga, ya. Nah, tapi bilangan itu habis dibagi 2, ya. Jadi bilangan habis dibagi 2, misalnya ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Dan sebelumnya, ya, sesudahnya dan sebelumnya. Contoh, ya, menyatakan himpunan itu, ya, A1 itu dengan cara pendaftaran 1, 3, 7, 10, A2 itu dengan aturannya, dengan cara aturan, A3 dengan pendaftaran, A4 dengan aturan, A5 pendaftaran, A6 dengan aturan, yaitu jadi X adalah seorang siswa dan X tidak hadir. Ada berapa X? Bisa saja banyak, bisa saja banyak. A7 dengan pendaftaran, A8 dengan menurut aturan, A9 dengan pendaftaran, A10 dengan aturan, ya. Untuk menyatakan elemen digunakan tanda seperti E, begitu, ya. Nah, bila X merupakan elemen dari himpunan A, maka ditulis X. Elemen A itu dibacanya. X elemen dari A, atau X unsur dari A, atau X anggota dari A. Untuk menyatakan bukan elemen, ya tentu saja yang E itu dicoret, gitu, yang seperti E itu dicoret. Bila Y bukan elemen dari himpunan A, maka ditulis Y, E dicoret A, atau itu baca
Y bukan elemen dari A. Contoh, ada satu A, I, U, E, A, E, I, A, E, I, O, U, ya. Maka A elemen dari A, B bukan elemen dari A. E elemen A, F bukan elemen dari A. Ya. Contoh 32B, himpunan X, di mana X kuadratnya 3X plus 2 sama dengan 0. Kalau Anda hitung itu X-nya didapat 1 dan 2. Maka 1 anggota B, 2 anggota B, tapi 3 bukan anggota B. Ya. 3 bukan anggota B. Himpunan terhingga atau finite. Dan himpunan tak terhingga atau infinite. Suatu himpunan dikatakan terhingga apabila banyaknya elemen dari himpunan tersebut terhingga. Dan suatu himpunan dikatakan tak hingga apabila banyaknya elemen dari himpunan tersebut tak terhingga. Ada juga himpunan terbatas, bounded, dan himpunan tak terbatas, unbounded. Himpunan terbatas itu biasanya ada batas atasnya dan ada batas bawahnya. Jadi terbatas di atas dan terbatas di bawah biasanya. Nah, yang tak terbatas itu salah satu ujungnya tak terbatas atau dua-duanya tidak terbatas. Ya. Seperti misalnya bilangan bulat itu kalau kita tuliskan ke atasnya tak berhingga, ke bawahnya minus tak berhingga. Tak berhingga itu artinya tidak ada batasnya di atas, bawahnya tidak ada batasnya. Kemudian himpunan yang terbilang, countable, dan himpunan tak terbilang. Himpunan terbilang itu yang setiap anggotanya dapat disebutkan. Ya. Dan himpunan tak terbilang adalah himpunan yang anggotanya tidak dapat disebutkan. Nah, contoh satu, ada himpunan 1, 3, 7, 10. Himpunan tersebut terhingga. Kenapa terhingga? Karena elemennya hanya ada 4. Ya. 4 terhingga. Terbatas. Ya, terbatas, batas di bawahnya 1 dan batas di atasnya 10. Terbilang. Karena dia bisa disebut satu per satu. 1, 3, 7, 10. Ya. Contoh kedua, himpunan X anggota bilangan real. Di mana X itu di antara 2 dan 10, 10-nya tidak termasuk. Ini disebut himpunan tak hingga, karena bilangan real di antara 2 dan 10 itu ya banyaknya tak berhingga. Ya. Kemudian terbatas, ya terbatas, batas di bawahnya 2, batas di atasnya 10. Dan tak terbilang, kita nggak bisa menyebutkan sesudah 2 itu berapa. Ya. Tidak bisa menyebutkan sesudah 2 itu berapa. Himpunan bilangan real adalah himpunan tak hingga. Ya, bilangan real itu tak hingga banyaknya, tak terbatas, ya, tak terbatas, tidak ada batas atasnya, tidak ada batas bawahnya, dan tak terbilang. Himpunan bilangan bulat adalah himpunan yang tak hingga juga banyaknya anggotanya, tak terbatas juga, tidak ada batas atasnya, tidak ada batas bawahnya, tapi terbilang. Kita bisa menyebutkan satu per satu. Bilangan bulat itu misalnya 3, 4, 5 gitu ya. Dan sebelumnya itu bisa kita sebutkan asal mau saja. Hanya tidak akan selesai-selesai. Tapi terbilang karena kita bisa menyebutkan satu per satu anggotanya. Nah, himpunan C di mana C itu adalah himpunan X di mana X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Dia himpunan terhingga, terbatas, dan terbilang. Karena apa? C itu sebenarnya himpunan 1 dan 2. Ya, anggotanya 1 dan 2. Himpunan penduduk bumi adalah himpunan yang terhingga. Penduduk bumi, kalaupun saking banyaknya, tetapi terhingga. Ya. Asal mau aja ngitungnya. Ya, nanti kan bisa dihitung itu penduduk satu negara itu berapa. Nanti jumlahkan sekian negara, itu terhingga. Terbatas dan juga terbilang. Ya, ya kalau terhingga pasti terbatas biasanya. Ya. Dan terbilang bisa di satu-satu itu penduduk bumi.
Himpunan D, di mana D anggota bilangan bulat, Z itu anggota bilangan bulat ya. 2 sampai 200. Himpunannya terhingga. Bisa dihitung dari 2 sampai 200 terhingga. Terbatas. Batas bawahnya 2, batas atasnya 200 dan terbilang ya. Itu contohnya. Himpunan A dan himpunan B. Nah, ini udah himpunan yang sama. Himpunan A dan himpunan B dikatakan sama itu apabila memiliki elemen yang sama ya. Nah, contoh A itu 1, 2, 3, 4 ya. B 3, 4, 1, 2, C 1, 6 per 3, 16 per 4, 3. Sebenarnya ini anggotanya 1, 2, 3, 4 semuanya. Jadi penulisan himpunan urutannya berbeda, boleh. Kemudian juga bentuknya berbeda. 16 per 4 itu kan 4. 6 per 3 itu 2. Maka A sama dengan B sama dengan C. Misalkan D itu A, B, D, dan E itu A, B, C. Maka A dengan B tidak sama karena ada elemen D dan elemen C yang tidak sama. Di D ada D, tapi di E tidak ada. Di E ada C, tapi di D tidak ada. Nah, himpunan F. X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. G himpunan 1, 2. H himpunan 1, 2, 2, 1, 1. Nah, H itu sebenarnya 1, 2. Jadi, kalau penulisan himpunan berulang, itu cukup disebut satu kali ya. Jadi, F sama dengan G sama dengan H sebenarnya. Isinya adalah 1 dengan 2. Kesamaan himpunan. Himpunan kosong. Ya. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki elemen. Bisa menyatakan dengan bundaran dicoret atau kurawal, di antara kurawal tidak ada elemennya. Misalkan contohnya A adalah himpunan manusia di dunia pada sekarang ini yang berusia lebih dari 300 tahun. Maka himpunan kosong, tidak mungkin sekarang ada yang 300 tahun. Kalau dulu-dulu ya bisa diceritakan katanya Nabi Adam itu 1000 tahun ya, 1000 tahun umurnya. Ini manusia sekarang ya, manusia sekarang di dunia yang berusia lebih dari 300 tahun. Tidak ada ya. Nah, misalkan B himpunan X dengan X kuadrat min 4 sama dengan 0. X-nya ganjil, itu kosong. Sebab kalau dihitung X kuadrat min 4 sama dengan 0 itu hasilnya X-nya 2 atau min 2. Dua-duanya genap. Jadi kalau X dikatakan ganjil, itu maka tidak ada itu ya B itu. Karena dua-duanya genap. Subhimpunan atau himpunan bagian. Himpunan A disebut subhimpunan dari himpunan B apabila setiap elemen B dalam A termuat di himpunan B. Ditulis A subset dari B adalah himpunan X. Jika X anggota A, maka X anggota B. Jadi, setiap elemen di A termuat di B. Ya. Sedangkan untuk menyatakan A bukan subhimpunan dari B, dinyatakan dengan itu dicoret ya, subsetnya dicoret. Contoh, himpunan C135 adalah subhimpunan dari D. 5, 4, 3, 2, 1. Karena 1, 3, 5 itu yang di C, semuanya ada di D. Maka C subset dari D. Tapi kalau dibalik tidak. Ya. Karena ada 5, 4 di D, tidak ada di C. Ya. Himpunan E, 2, 4, 6 adalah subhimpunan dari himpunan F, 6, 2, 4. Ya, E subset dari F.
Begitu juga F itu subset dari E. Jadi kalau begitu dua himpunan itu sama kalau dia saling subset. Ya. Nah, ada definisi ini. Dua himpunan A dengan B adalah sama, A sama dengan B, jika A subset dari B dan B subset dari A. Nah, ada pernyataan di situ, himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari setiap himpunan ya. Subhimpunan dari setiap himpunan atau subset dari setiap himpunan. Dan yang kedua, jika A bukan subhimpunan dari B, ditulis seperti itu, maka ada sekurang-kurangnya satu elemen A yang bukan elemen B. Subhimpunan sejati. Nah, kita tahu tadi bahwa kalau A sama dengan B, A juga subset dari B. Ya. Nah, untuk himpunan yang sejati, itu subset tapi tidak sama. Ya. Jadi, B subset dari A, tapi B tidak sama dengan A. Maka dikatakan B subhimpunan sejati dari A. Jadi, subhimpunan sejati itu subset tapi tidak sama. Nah, dalam beberapa buku penulisan subhimpunan dari A itu pakai ada sama dengannya. Dan untuk himpunan sejati tidak ada sama dengannya. Ya. Itu beberapa buku. Himpunan dari himpunan. Nah, jadi himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan. Ya. Atau sering disebut family set atau keluarga himpunan atau kelas himpunan-himpunan. Nah, biasanya dinyatakan dengan huruf script ya, huruf script. Nah, family set ini. Contoh di geometri dikenal keluarga garis-garis ya, atau keluarga kurva-kurva. Karena garis-garis dan kurva-kurva itu juga himpunan dari titik-titik. Himpunan dari titik-titik. Contoh berikutnya, A sama dengan himpunan dari himpunan 23, himpunan 2, dan himpunan 56. Jadi anggotanya himpunan-himpunan adalah himpunan dari himpunan-himpunan. Nah, 2, 3, 2, dan 5, 6 itu dikatakan elemen-elemennya. Himpunan semesta. Suatu himpunan dapat ditinjau sebagai subhimpunan dari himpunan tertentu. Nah, himpunan tertentu itu sering disebut himpunan semesta atau semesta pembicaraan. Nah, kita sering menyatakan semesta pembicaraan ini dengan U, ya, dengan U. Dalam geometri, kita mengenal semesta pembicaraan dari semua titik-titik pada bidang. Ya, jadi bidang itu adalah himpunan titik-titik, garis itu adalah himpunan titik-titik, maka bidang sering dikatakan sebagai himpunan semesta dari titik-titik. Ya. Dalam studi kependudukan, tentu saja himpunan semestanya adalah semua orang di dunia. Himpunan kuasa. Himpunan kuasa itu adalah himpunan dari semua subhimpunan di dalam S. Nah, dinotasikan dengan 2 pangkat S. Nah, contoh misalnya, M adalah A, B, 2 elemen. Maka subhimpunannya adalah jelas pasti elemen himpunan kosong. Himpunan yang satu elemen A dan B, himpunan yang 2 elemen A dengan B, jadi ada 4 gitu ya. Nah, jadi di situ kalau M-nya 2 elemen, maka 2 pangkat 2 ada 4 elemen. Kemudian kalau T 4, 7, 8 3 elemen, maka ada elemen yang 3 4, 7, 8, elemen yang 2 4, 7, 4, 8 dan 7, 8. Elemen yang satu elemen 4, 7, 8 dan himpunan kosong. Jadi ada 8. Karena T ada 3 elemen, maka 2 pangkat 3, 8. Anda bisa buktikan nanti, ya, mungkin di dalam soal tugas, Anda bisa buktikan. Kalau himpunan itu banyaknya elemen itu adalah N,
Buktikan banyaknya himpunan bagian itu 2 pangkat N. Anda bisa menggunakan konsep kombinasi. Himpunan yang saling lepas. Himpunan yang saling lepas itu adalah yang tidak ada yang elemen yang sama di kedua himpunan itu, ya. Tidak ada yang sama. Atau sering dikatakan irisannya itu kosong, ya. Nah, contoh misalnya 1378 dengan 2479. Nah, di situ di A ada 7, di B ada 7, maka A dengan B tidak saling lepas, ya. Tidak saling lepas. Kemudian C bilangan-bilangan positif dan D bilangan-bilangan negatif. Nah, bilangan positif itu dan bilangan negatif itu tidak ada satu bilangan dia dikatakan positif juga dikatakan negatif, ya. Jadi pasti saling lepas bilangan positif dengan bilangan negatif. Nggak ada satu elemen banci, ya, elemen banci, ya. Dia positif sekaligus negatif itu, ya. Tidak ada. Nah, misalkan E, X, Y, Z dan F itu RST, ya. Tidak ada yang sama, itu berarti E dan F saling lepas. Nah, kemudian untuk menggambarkan himpunan, ada yang menggunakan diagram Venn. Ini contohnya diagram Venn-Euler, ya. Tapi sering terkenal hanya diagram Venn saja. Misalkan A subset dari B dan A tidak sama dengan B, penggambarannya seperti itu, ya. Nah, misalnya ada A, B, C, D, B, C, D, E, F. Nah, berarti ada yang sama di A, C, D dengan di B, C, D itu sama. Berarti itu berada di irisannya. Gambarannya seperti itu. Yang terakhir diagram garis. Diagram garis untuk menyatakan himpunan. Nah, di situ C itu AB, A itu A, B itu B, ya. Berarti A subset dari C, B juga subset dari C. Jadi ada hubungannya. A dengan B tidak ada hubungannya, ya, tidak terdapat hubungan A dengan B, ya. Nah, ini ada X, ya. Sama himpunan X, Y, himpunan X, Y, Z, himpunan X, Y, Z, dan W, himpunan X, Y, W. Nah, X subset dari Y. Ada hubungan. Z atau Y subset dari Z. Berarti Y dengan Z ada hubungan. Ya. Juga dengan W, Y dengan W, ya. Jadi Y itu X berhubungan dengan Y berhubungan dengan Z, Y berhubungan dengan W. Itu diagram garis. Nah, jadi itu sementara barangkali materi yang materi pertama yang bisa kita bahas.